Salah satu alasan yang sering dijadikan orang pada saat ditanya kenapa tidak terjun menjadi pengusaha adalah saya tidak punya bakat bisnis. Alasan ini sedemikian ngetopnya sehingga dijadikan pembenaran oleh banyak sekali orang. Kalau kita mau cermati, sebenarnya bisa atau tidaknya seseorang berbisnis itu tidak ada kaitannya dengan gen, tidak ada kaitannya dengan keturunan, atau tidak ada kaitannya dengan bawaan lahir. Jadi, kalau ada orang nyeletuk nih, dia kan jadi pengusaha karena nurun dari orang tuanya yang juga pengusaha, ya wajar aja dia sukses jadi pengusaha. Itu sangat aneh sekali di telinga saya. Kita kan tidak pernah mendengar orang berkomentar, dia kan anak karyawan, ya wajarlah dia jadi karyawan karena kan nurun dari orang tuanya. Kan kita tidak pernah mendengar komentar itu. Intinya menjadi karyawan sama seperti juga kita menjadi pengusaha, juga bukan bakat atau sifat lahir. Ketika ada pengusaha yang sebenarnya orang tuanya kebetulan juga pengusaha, boleh jadi dari kecil dia sudah melihat orang tuanya jadi pengusaha gitu ya. Jadi maksudnya dia sudah dilatih, mata dia dilatih, telinga dia dilatih untuk melihat orang tuanya gitu. Skill bisnis layaknya sama seperti skill-skill yang lain, skill-skill di profesi lain. Sebenarnya bisa dilatih dan dipelajari. Saya ulangi lagi, keahlian berbisnis itu bisa dipelajari. Saya ingin membandingkan belajar berbisnis ini sama seperti kita belajar naik sepeda sebenarnya. Ya, pertama kali kita lihat teman kita nih jago sekali naik sepeda, pakai tangan satu, lepas tangan dua, ya berbagai macam gaya mereka sudah coba, dan kita pengen sekali jago naik sepeda itu sama seperti mereka gitu. Pada awalnya kita coba itu kayaknya ada rasa takut gitu ya, takut jatuh, ada rasa malu kalau mau belajar. Tapi berangsur-angsur karena kita berani nih, lama-kelamaan mulai bisa. Kita sudah mulai belajar mengayuh. Pada awalnya kita pelan, sepedanya goyang-goyang nih, tidak seimbang. Ya kita jatuh lagi, kita kayuh lagi, tidak imbang lagi. Besoknya kita coba lagi. Tetapi hari itu kita belajar, oh kalau kita mau supaya seimbang nih, berarti ngayuhnya itu agak cepet ya. Semakin lama kita sudah mulai semakin mengerti ya, semakin lama kita sudah mulai mengerti. Esoknya kita coba lagi, lambat laun kita mulai jago naik sepeda, dan tanpa kita sadari kita mulai masuk di titik di mana rasa percaya diri kita itu sudah mulai tinggi. Kita semakin lancar bersepeda dan akhirnya kita pun bisa bersepeda. Demikian pula pada saat kita mulai belajar berbisnis nih. Misalnya nih ya, misalnya kita memutuskan untuk berjualan baju anak-anak. Kita beli sekodi dulu deh. Kita beli sekodi dari pabrikan atau pedagang grosir. Ya, simple saja gitu ya. Ambilnya dengan harga X rupiah, kita jual dengan harga X rupiah tapi ditambah keuntungan sedikit gitu ya. Ya, Anda mau bikin lapak offline atau lapak online ya, beberapa hari Anda sudah melalui ini, Anda berani nih bikin lapak Anda gitu ya. Tapi ternyata lapak Anda itu kurang laris dan produk yang terjual itu tidak seberapa. Nah, di fase ini kita mulai belajar nih, kita sudah belajar nih. Yang pertama adalah belajar soal keberanian memulai. Ini penting, saya ulang lagi, belajar soal keberanian untuk memulai. Seperti Bob Sadino katakan, bisnis yang bagus adalah bisnis yang kita mulai. Kedua, bagaimana caranya Anda bisa membaca arah pasar? Ya, mungkin produk yang lagi ngetrend di pasaran adalah merek-merek tertentu atau baju dengan model-model tertentu. Nah, di sini kita belajar lagi. Akhirnya kita mulai paham gitu. Kita mulai paham dengan baju, tempat grosir-grosir yang harganya murah dan sebagainya dan sebagainya. Anda buka lapak Anda lagi, lapak mulai ramai. Beberapa calon pelanggan yang biasanya cuma lihat-lihat tanpa beli mulai cerewet dan tanya-tanya,
Bedanya model A dan model B ini apa sih? Harganya kok selisih jauh ya sama yang di sana. Dan kita pun bingung gitu ya. Ini makin banyak, ini kita mulai masuk ya di masalah berikutnya lagi atau di tantangan berikutnya lagi. Dan di sini kita belajar bagaimana cara berkomunikasi, dan di sini kita dituntut untuk mendalami tentang keunggulan produk yang kita jual. Mungkin kita ya atau Anda sering ya ke pameran atau expo gitu ya, Anda bertanya pada SPG-nya, dan jawaban mereka itu kurang memuaskan karena mereka memang hanya lebih fokus pada make up dan pakaian, bukan memahami barang dagangan secara utuh. Setelah itu kita tahu ternyata ada pedagang-pedagang lain yang menjual barang serupa. Nah, di sini tantangan berikutnya akan terjadi lagi. Di sini kita belajar bagaimana cara berkompetisi. Di sini kita belajar memahami etika bisnis. Jangan sekali-kali melakukan tindakan yang tidak sportif demi meraup keuntungan. Kalau menurut saya sih ya lebih mencari keberkahan sebanyak-banyaknya daripada sekedar uang. Bisa dilihat dari hal-hal yang di atas yang saya terangkan itu, sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal biasa. Hal-hal biasa yang semua orang bisa lakukan. Yang penting satu, memulai dulu ya, memulai dulu. Anda coba lagi, Anda semakin tangguh di dunia bisnis. Makin banyak kemampuan-kemampuan yang Anda bisa kembangkan dengan terus belajar. Misalnya kemampuan negosiasi, kemampuan tawar-menawar, memilah-milah jenis pelanggan. Ya, ada yang sewot lah, ada yang berisik lah, ada yang banyak duit. Kalau nawarnya kejam lah, ada yang ramah, sering kasih tip ya, dan lain-lain. Membaca harga pasar juga kita mulai jago, melihat bahasa tubuh dan gerak mata, dan sebagainya. Ini pasti akan bisa kita pelajari pelan-pelan. Bagi Anda yang tidak punya bakat di bisnis, yang penting adalah pertahankan mood. Sekali lagi, pertahankan mood. Ya, seringkali mood ini menjadi salah satu alasan kenapa orang tidak bertahan di bisnis ini. Seringkali mood ini menjadi alasan kenapa orang hilang konsentrasi di usaha mereka dan akhirnya bisnis mereka berhenti. Bagaimanapun, ini semua untuk Anda sendiri. Jika pekerjaan Anda tidak menghasilkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi Anda tetap harus mempertahankan mood Anda. Jadi, kelolalah mood Anda dan kerjakanlah sebaik mungkin. Selalu pertahankan mood. Yang kedua adalah jangan menunda-nunda. Jangan menunda. Momentum terjadi karena kecepatan. Pesawat nih, kalau mau terbang tuh, kalau pesawat mau terbang, pesawat itu mamanya terbang itu nggak dengan lambat gitu. Dia kalau mau terbang ya take off position, dia terbang karena kecepatan gitu. Nah, kecepatan ini dipengaruhi Anda mood atau tidak, Anda menunda-nunda atau tidak. Andai kata si pilot tadi ini menunda-nunda nih, itu tidak akan bisa terbang ya. Jadi intinya adalah jangan menunda-nunda. Yang ketiga adalah hard work never kill ya. Anda harus ingat sama quote ini gitu ya. Kenapa? Karena bekerja keras itu adalah hal yang paling penting. Bakat itu hanya 10%, tapi 90% adalah keringat, air mata, dan kerja keras. Ya, kerja keras ini tidak selalu 24 jam. Ya, bukan selalu 24 jam. Ya, kerja keras ini adalah, bagi saya adalah kerja keras ini Anda melakukan, Anda sudah spare waktu, Anda memanajemen waktu untuk mengerjakan bisnis Anda selama 8 jam. Tapi Anda fokus di 8 jam itu tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Itu adalah kerja keras.